Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, tiba saatnya kami ingin membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, memberikan kami hikmat, agar kami sungguh-sungguh boleh mengerti akan firman dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Yesus, karena kami sedia mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, firman Tuhan terambil dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai dengan ayat 32. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita sekalian mendengarkan firman-Nya dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Salam, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan lewat kuasa Roh Kudus ada di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Walaupun Bapak Ibu Saudara-saudari berada di dalam persekutuan ibadah di rumah-rumah, saya selalu berdoa untuk Bapak Ibu Saudara-saudari berada dalam keadaan sehat selalu. Kita berada di Minggu Pentakosta, dan hari ini kita merayakan Pentakosta yang kedua. Turunnya Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Di tengah perayaan turunnya Roh Kudus, kita berada dalam suasana yang mencekam. Kita berada dalam situasi di mana kita berada dalam bencana, di mana mewabahnya virus COVID-19. Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar satu syair lagu yang bunyinya begini. Bapak ibunya telah lama mati ditimpa bencana alam ini. Itulah salah satu kalimat dalam lirik sebuah lagu Ebit GAD. Ketika mendengar lagu ini, Ebit diinspirasi oleh bencana alam, sehingga ia mengarang lagu ini. Bapak Ibu Saudara, demikian halnya dengan Nabi Yoel. Ia menjadi nabi diinspirasi oleh bencana yang menimpa umat Israel pada waktu itu. Ada dua bencana yang dialami. Pertama, ada bencana kawanan belalang yang memakan habis dan merusak tumbuhan yang mereka tanam. Yang kedua, musim kemarau yang terlampau lama sehingga mematikan tumbuhan dan hewan-hewan ternak mereka. Melihat peristiwa itu, saudara-saudari, Nabi Yoel mengajak para imam dan segenap umat untuk berkabung dan bertobat supaya mendapat pemulihan. Saudara-saudara, pemikiran Nabi Yoel ini sangat jauh ke depan yang dipahami sebagai hari Tuhan. Dalam bahasa Ibrani hari Tuhan itu Yom Yahweh. Nabi Yoel menggambarkan pada hari Tuhan itu roh ilahi dilimpahkan atas segenap sisa umat Allah yang percaya.
Dengan kata lain, Tuhan akan membentuk umat baru. Dan pada waktu itu semua umat yang baru adalah nabi. Disinilah Yoel bernubuat tentang zaman mesianis yang awal dan akhirnya zaman mesianis berdampingan. Saudara-saudari, bagi musuh-musuh Allah, hari Tuhan itu menjadi penghukuman yang dahsyat. Kita bisa baca di ayat yang ke-30 dan ayat yang ke-31. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Tetapi bagi orang yang bertobat, hari Tuhan itu menjadi saat yang sangat berarti. Saat keselamatan yang menawarkan kesejahteraan. Hari Tuhan itu adalah hari pembebasan. Seperti yang disampaikan dalam ayat yang ke-28 dan ayat 29. Saudara-saudara, dalam perjanjian baru, Petrus meyakinkan bahwa nubuat Nabi Yoel telah digenapi. Seperti kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 17 dan ayat yang ke-18. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Saudara-saudari, Petrus menjelaskan bahwa pencurahan Roh Kudus merupakan bukti nyata bahwa zaman mesianis telah tiba. Anugerah Roh Kudus yang diberikan kepada semua orang tanpa terkecuali sebagai anugerah mesianis. Saudara-saudari, Nabi Yoel memberitakan tentang tulah belalang dan hari Tuhan dan keselamatan yang akan datang. Memang hari Tuhan bukan hanya tentang hukuman, namun mencakup juga keselamatan dari Allah. Hari Tuhan ditandai dengan pencurahan Roh Allah kepada umatnya tanpa terkecuali. Tua, muda, budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan. Hari Tuhan digambarkan didahului mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Hari itu adalah hari keselamatan bagi setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang terlepas. Gunung Sion dan kota Yerusalem menjadi lambang tempat hadirnya keselamatan dari Allah. Ini nubuat Nabi Yoel kepada umat Israel dan juga kepada kita sekalian pada kondisi sekarang ini, Bapak Ibu Saudara. Di tengah ancaman bencana COVID-19, kita yakin dan percaya Roh Kudus ada di sekeliling Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya. Roh Kudus menolong kita untuk kita berseru-seru kepada Tuhan. Dan di hari Pentakosta ini, mestinya kita bersyukur karena Roh Kudus telah dicurahkan kepada setiap orang percaya. Dan kuasa Roh Kudus itu mengarahkan iman saudara dan saya untuk kita bisa berseru kepada Tuhan Allah kita. Seperti yang dikatakan dalam surat Roma pasal 8 ayat 15b dikatakan, oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi COVID-19, ada perubahan spiritualitas rohani yang sangat luar biasa. Ketika mulai wabah ini muncul, banyak orang mulai bertelut di hadapan Tuhan. Ada banyak puji-pujian yang mengarah kepada seruan kepada Tuhan. Bahkan gereja
melakukan sebuah ruang di mana jemaat-jemaatnya diajak untuk masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan. Itu semua karena pekerjaan Roh Kudus masuk ke dalam iman setiap orang percaya. Kita berseru karena kita meyakini Allah tidak hanya mendengar, namun Allah juga berkuasa bertindak menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Saudara-saudari, dengan kuasa Roh Kudus, kita meyakini bahwa Allah telah menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus. Kita telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang keselamatannya. Karena itu walaupun kita berada di bawah bayang-bayang ancaman maut COVID-19, marilah kita tetap bersyukur dan berkata, terima kasih Tuhan, karena telah menyelamatkan hidup kami hari ini. Saudara-saudari, dari kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan, marilah kita mengisi hari hidup ini selalu mau diperbaharui oleh Roh Kudus, sehingga hidup yang kita jalani sungguh berarti. Hidup yang selalu diperbaharui oleh Roh Kudus adalah selalu melihat kepada diri kita, bagaimana kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Kita tidak mau hidup di dalam kuasa dosa lagi. Kita berada di dalam hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah hidup yang taat, tertib, dan patuh kepada kuasa dan penyertaan Tuhan. Dalam semua itu Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah dengan turunnya kuasa Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya, menghadapi situasi bencana di mana yang kita alami dengan virus COVID-19 ini, jadilah orang-orang juga yang membawa damai. Jadilah orang-orang juga yang mau menjadi bagian yang Tuhan pakai untuk kita taat kepada apa yang pemerintah anjurkan kepada kita melalui semua yang mesti kita lakukan, taat kepada protokol pemerintah dan protokol WHO. Juga kita sebagai gereja, kita hadir untuk bisa menjadi bagian yang Tuhan pakai, di mana kita juga mau melakukan upaya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Kita percaya bahwa Tuhan mendengar teriakan dan seruan Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam doa, di dalam teriakan kita. Dan kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahwa ada waktu Tuhan yang akan Tuhan nyatakan. Kita akan terbebas dari wabah ini. Amin.